Oke, selamat siang teman-teman. Terima kasih atas waktu yang teman-teman berikan untuk mengikuti bimbingan kelompok pada hari ini. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri saya dulu. Saya sebagai pemimpin kelompok, nama saya Nur Inaya dari mahasiswi jurusan Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Medan. Sebelum kita memulai bimbingan kelompok pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita mengetahui arti bimbingan kelompok, tujuan bimbingan kelompok, dan langkah-langkah bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok itu sendiri adalah bimbingan yang diadakan sekelompok orang untuk membahas topik suatu tertentu dengan adanya interaksi. Nah, tujuan bimbingan kelompok itu ada dua. Yang pertama itu tujuan umum dan yang kedua tujuan khusus. Tujuan umumnya itu berkembangnya kemampuan peserta, khususnya kemampuan komunikasi. Nah, tujuan khususnya itu membahas topik-topik tertentu dan membahas masalah individu. Langkah-langkahnya itu ada pertama ada tahap pembentukan, yaitu tahap membentuk sekelompok orang. Yang kedua tahap peralihan, yaitu tahap mengalihkan kegiatan awal ke kegiatan selanjutnya. Tahap kegiatan yaitu tahap kegiatan inti. Tahap penyimpulan yaitu kegiatan untuk melihat kembali sejauh mana bimbingan kelompok sudah dimulai. Dan tahap penutupan yaitu tahap akhir dari seluruh kegiatan. Nah, hari ini kita akan membahas tentang motivasi belajar dengan teknik diskusi kelompok. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita main games dulu ya. Nah, iya games, dari games pengakraban. Nah, gamesnya tuh gini. Pertama-tama saya bakal sebutin nama sama asal tempat tinggal. Contohnya, Nurul Inaya dari Medan. Nah, nanti selanjutnya Erlen. Tapi Erlen bilang dulu nama sama tempat tinggal saya, dilanjutkan nama sama tempat tinggal Erlen. Jadi gini, nanti Erlen bilang gini, Nurul Inaya dari Medan, saya Erlen Christine Laia dari Pekanbaru. Iya. Nah gitu. Iya. Udah ngerti? Oke. Mulai ya. Oh iya, lupa. Oke, kita mulai ya. Saya Nurul Inaya dari Medan. Nurul Inaya dari Medan. Saya Erlen dari Nias. Selanjutnya. Ayo. Nurul Inaya dari Medan. Erlen dari Nias. Saya Ayu dari Dewi Tua. Selanjutnya. Nah ya. Ya. Selanjutnya nah ya. Gak nyambung deh. Aku silakan. Ya. Nah ya. Nurul Inaya dari Medan. Erlen Christine Laia. Saya Nahat Ilmi dari Sabah. Oke, terima kasih. Selanjutnya itu ada yang ingin bertanya Ada yang ingin bertanya seputar bimbingan kelompok? Tidak.
Oke, siap ya. Dengar nggak? Dengar. Dengar ya? Dengar. Dengar kok. Lantang kali. Nah, saya akan menjelaskan mengapa penting topik ini dibahas. Nah, motivasi belajar itu sangat dibutuhkan dalam belajar. Dengan motivasi belajar kita akan mudah belajar dan akan mendapatkan hasil belajar yang memuaskan dan menimbulkan prestasi belajar. Nah, saya ingin bertanya kepada anggota kelompok. Apa sih sebenarnya pengertian motivasi belajar itu? Ada yang ingin memberikan pendapat? Angkat tangan. Apa sih pengertian motivasi belajar? Ada yang ingin memberikan pendapat? Silakan angkat tangan. Oke, silahkan Ayu. Menurut saya motivasi belajar adalah dorongan dari diri sendiri ataupun dari orang lain yang ditujukan untuk kebutuhan proses belajar dalam mencapai tujuan belajar. Ulangi nih. Apa pengertian motivasi belajar? Selanjutnya ada yang ingin memberikan pendapat? Aku. Oke, silakan Erlen. Menurut saya motivasi belajar itu sesuatu yang membuat seseorang itu mempunyai keinginan untuk belajar, baik itu dari dalam dirinya maupun dari luar. Terima kasih. Selanjutnya. Nah ya. Selanjutnya yang ingin memberikan pendapat. Oke, silahkan. Iya, silahkan. Iya, silahkan. Menurut saya motivasi belajar itu suatu dukungan jaringan kecil kan. Udah. Aku. Iya. Iya tahu. Menurut saya motivasi belajar itu adalah suatu dukungan belajar pada seseorang yang dukungan itu dari orang tua, teman, dan diri sendiri. Oke. Di sini saya akan menyimpulkan pendapat dari teman-teman sekalian. Motivasi belajar yaitu dorongan, dukungan, atau sesuatu yang membuat seseorang itu memiliki keinginan belajar, baik itu dari dalam dirinya sendiri maupun dari orang lain. Nah, yang kedua itu faktor yang mempengaruhi motivasi belajar seseorang. Ada yang ingin memberikan pendapat? Oke, silahkan. Erlen. Menurutku motivasi belajar itu ada yang dari luar, ada yang dari dalam. Yang dari luarnya itu merupakan faktor-faktor pendukung
Selanjutnya ada yang ingin memberikan pendapat? Oke, silahkan Ayu. Ya, saya setuju dengan saudari Erlen bahwa ada dua faktor, yaitu faktor dari dalam dan faktor dari luar. Faktor internalnya itu ya berasal dari diri sendiri, kemudian faktor dari luar itu mungkin dari orang lain dan fasilitas yang mendorong untuk seorang itu bisa belajar. Oke, silahkan Nahya. Nahya, silahkan. Faktornya itu ialah terutama dari orang tua ya, dan dari orang tua, diri sendiri, dan mungkin teman dan lingkungan, karena kan itu juga mempengaruhi dari motivasi belajar. Oke, terima kasih. Saya akan menyimpulkan pendapat dari teman-teman sekalian. Faktor yang mempengaruhi motivasi belajar itu ada dua. Yang pertama, dari luar, yaitu ada fasilitas yang mendukung seseorang itu untuk belajar, orang tua, teman sebaya, dan lingkungan yang mendorong untuk berkeinginan belajar. Yang dari dalam itu yaitu keaktifan belajar dan dari diri sendiri. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara agar seseorang memiliki motivasi belajar yang tinggi? Ada yang ingin memberikan pendapat? Bagaimana cara agar seseorang memiliki motivasi belajar yang tinggi? Motivasi belajar yang tinggi. Cukup. Silahkan Nahya. Aku ya. Tadi kan bagaimana seseorang agar memiliki motivasi yang tinggi ya. Itu dia harus menanamkan pada diri sendiri bahwa dia itu bisa dalam mencapai sesuatu yang dia targetkan terlebih dahulu gitu kan. Nah, juga orang tua juga harus mendukung. Nah, itu juga merupakan salah satu yang membuat motivasi dari anak itu tinggi gitu loh. Selanjutnya, ada yang ingin memberikan pendapat lagi? Silakan, Aaron. Ya udah aku. Menurut saya cara seseorang untuk memiliki motivasi yang tinggi itu pertama kan kita harus memiliki tujuan atau goals ke depannya, apa yang menjadi keinginan kita itu harus tercapai. Jadi dengan kita memiliki target ke depan, itu akan memotivasi kita untuk melakukan atau bertindak lebih maksimal. Selanjutnya ada yang ingin memberikan pendapat lagi? Tidak, Pak. Ya, saya setuju dengan pendapat dari Nahya dan juga Erwan. Oke, saya akan menyimpulkan pendapat dari teman-teman sekalian. Cara agar seseorang itu memiliki motivasi belajar yang tinggi yaitu dengan menanamkan pada diri sendiri bahwa ia bisa, dan juga dukungan dari orang tua. Selanjutnya itu seseorang itu harus memiliki tujuan atau goals untuk kedepannya. Nah, sebelum kita akhiri bimbingan kelompok pada hari ini, kita main games dulu ya. Nah, gamesnya itu gini, namanya itu, dia kalau misalnya saya menyebutkan angka genap, kalian
Kalian kasih jempol kayak gini. Angka Genap. kena. Kalau ganjil, kalian bilang dot. Dot. Oke, kita mulai ya. Oke. Angka 3. Dot. Oke, angka 2. Oke. Angka 4. Oke, yang terakhir angka 7. Dot. Oke, Oke. Sebelum bimbingan kelompok pada hari ini berakhir, saya akan menjelaskan kesimpulan bimbingan kelompok pada hari ini. Yang pertama yaitu pengertian motivasi belajar adalah dorongan atau sesuatu dan juga dukungan yang diberikan dari orang lain atau berada pada dirinya sendiri untuk memiliki motivasi belajar yang tinggi. Nah, faktor yang mempengaruhi motivasi belajar itu ada 2, dari luar dan dari dalam. Kalau dari luar itu fasilitas yang menunjang seseorang itu memiliki motivasi belajar, dari orang tua, teman-teman, dan lingkungan tempat ia bermain dan tempat ia tinggal. Yang dari dalam itu keaktifan diri dan juga dari dalam diri sendiri. Cara agar seseorang memiliki motivasi belajar yang tinggi yaitu dengan menanamkan kepada diri sendiri bahwa ia bisa mencapai motivasi belajar yang tinggi, memiliki dukungan dari orang tua, dan juga memiliki tujuan atau goals ke depannya. Okay. Saya ingin anggota kelompok menyampaikan pesan dan komitmen setelah mengikuti bimbingan kelompok pada hari ini. Ada yang ingin memberikan pendapat? Apa tadi komitmen sama? Pesan. Pesan. Bukan pesan ya, pesan. Pesan. Komitmen. Ada yang... Oke, silahkan Erlen. Aku jadi gimana nih? Erlen. Jadi pesan yang bisa saya berikan ke mengikuti BKP ini itu mereka kita bisa memotivasi diri sendiri. Motivasi belajar itu dapat berupa melakukan hal-hal yang lebih penting terlebih dahulu, lalu melakukan apa yang kita bisa dilakukan nanti. Terus komitmen yang saya ambil yaitu saya lebih percaya diri, kemudian saya harus mempunyai motivasi yang tinggi belajar dengan cara memiliki tujuan atau goals ke depan supaya tindakan yang saya ambil itu lebih maksimal. Oke. Selanjutnya Aku Nahya, silahkan. komitmen yang saya dapat dalam KPP ini ialah saya akan menerapkan apa yang tadi dibilang oleh anggota kelompok lain dan pemimpin kelompok tentang motivasi belajar, dan itu mungkin menjadi penyemangat saya dalam belajar nanti. Pesannya di KP ini ialah semoga layanan BKP ini tetap berjalan dengan baik
dan semoga kita semua sehat-sehat. Semoga kita cepat bertemu. Oke. Kesannya cukup baik dan sangat baik. Selanjutnya, oke. Selamat siang teman-teman. Ya. Terima kasih atas waktu yang teman-teman berikan untuk mengikuti bimbingan kelompok pada hari ini. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri saya dulu. Saya sebagai pemimpin kelompok, nama saya Nur Inayah dari mahasiswi jurusan Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Medan. Sebelum kita memulai bimbingan kelompok pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita mengetahui arti bimbingan kelompok, tujuan bimbingan kelompok, dan langkah-langkah bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok itu sendiri adalah bimbingan yang diadakan sekelompok orang untuk membahas topik suatu tertentu dengan adanya interaksi. Nah, tujuan bimbingan kelompok itu ada dua. Yang pertama itu tujuan umum dan yang kedua tujuan khusus. Mana ya? Tujuan umumnya itu berkembangnya kemampuan peserta, khususnya kemampuan komunikasi. Nah, tujuan khususnya itu membahas topik-topik tertentu dan membahas masalah individu. Langkah-langkahnya itu ada